wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, anak-anak, apakah teman-teman ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menerapkan komunikasi melalui telepon dengan bahasa Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, apakah ada yang ingat kemarin kita pembahasannya mengenai apa? Pertemuan sebelumnya? Pengantar komunikasi. Iya, betul, pengantar komunikasi. Nah, hari ini materinya adalah materi lanjutan dari materi kemarin, yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dengan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materinya, mungkin teman-teman boleh di-scan dulu ya QR-nya untuk persepsi. Pertanyaannya gampang aja kok. Apakah ada yang terkendala untuk scan? Oke. Boleh diisi dulu pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimanakah kalian membuka percakapan melalui telepon? Gampang. Ini kalian pasti sering ya teleponan sama ibunya atau sama teman-temannya mungkin. Nah, ini sudah ada jawaban. Assalamualaikum, halo, hai. Oke, betul banget ya, semua ini bisa dipakai ketika kita melakukan panggilan telepon. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu komunikasi melalui telepon? Nggak ada? Oke. Jadi, pengertian dari hubungan telepon ini adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak pada pihak lain. Nah, Sudarmayanti 2014 menyatakan bahwa bertelepon merupakan komunikasi antara dua orang melalui sebuah alat. Jadi kalau misalkan kalian teleponan sama orang tua, sama teman, itu termasuk dengan hubungan melalui telepon. Nah, di sini ada 4 jenis hubungan telepon. Yang pertama ada internal, lokal, interlokal, internasional. Gampangnya supaya anak-anak bisa mengingat lebih cepat, internal itu berarti internal antar kantor. Misalkan saya manajer keuangan ingin bertelepon dengan Devi sebagai HRD misalnya, itu kita bisa melakukan hubungan telepon termasuk dengan hubungan internal karena internal dalam kantor. Kalau lokal ini berarti lokal kota di dalam satu kota yang sama. Kalau interlokal berarti di antara kota. Misalkan saya di Bandung, telepon dengan Mbak Aura yang ada di Jakarta. Selanjutnya yang terakhir hubungan internasional, seperti namanya berarti ini antar negara. Nah, ini adalah etika berbicara ketika menerima panggilan keluar. Ada yang tahu perbedaan panggilan keluar dan panggilan masuk? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi bedanya panggilan keluar berarti itu panggilan yang kita buat untuk menelpon orang lain. Sedangkan panggilan masuk adalah panggilan yang kita terima. Nah, yang pertama pasti ucapan salam untuk menerima panggilan keluar dan panggilan masuk. Ini tahap pertamanya sama. Itu yaitu ucapan salam. Ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Begitu telepon diangkat oleh penerima telepon. Yang kedua ini setelah mengucapkan salam, sebutkan nama Anda dan perusahaan Anda, lalu tak akan maksud saya menelpon. Jadi misalkan ya, selamat pagi, saya Gusmita Francisca dari PT Indah Jaya, bermaksud untuk menelpon manajer PT ini gitu. Yang ketiga, apabila orang yang dicari sedang sibuk dan tidak di tempat dan Anda disarankan untuk menelpon kembali, segera ucapkan terima kasih. Nah, yang tadi untuk panggilan keluar, ini untuk panggilan masuknya. Yang pertama masih sama ucapan salam. Yang kedua, ini tanyakan siapa penelponnya atau sumbernya, dari perusahaan atau instansi mana, dan serta keperluannya. Yang ketiga, setelah penelpon menyampaikan identitas diri dan perusahaannya, mintalah waktu untuk menyambungkan dengan atasan Anda. Jadi misalkan kita sebagai administrasi, sebagai sekretaris, lalu kita dapat telepon, tapi untuk pimpinan, baiknya kita konfirmasi dulu, mohon maaf ibu atau bapak, kita butuh waktu untuk menyambungkan, mohon ditunggu ya, seperti itu. Yang keempat, berbicara harus terdengar menyenangkan bagi lawan bicara. Nah, ini mungkin kita seringnya angkat telepon tapi suaranya sayu. Nah, kalau di profesional kita tidak boleh ya, dihindari untuk berbicara dengan tone yang kurang baik. Kita harus terdengar menyenangkan. Lalu yang kelima, simaklah sebuah pembicaraan dengan seksama serta jangan sekali-sekali memotong. Dan yang terakhir, hindari penggunaan kata apa atau ha apabila kata-kata penelpon kurang jelas. Nah, ini juga mungkin sering terjadi nih untuk kita sehari-hari. Mungkin kalau untuk sehari-hari dengan teman itu nggak apa-apa ya, cuma kalau untuk di tempat kerja, di perusahaan, ini dihindari.
Yang selanjutnya adalah alfabet fonetik NATO. Ini sebenarnya lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan internasional atau di luar Indonesia karena memang ini adalah yang digunakan secara internasional, secara luas. Nah, ini adalah simbol atau kode yang digunakan untuk memastikan komunikasi suara ini lebih jelas dan menghindari kesalahan. Kadang kita suka bingung ya, ini misalkan Mbak Devi, ini F-nya ada berapa, ada 1 atau 2. Kayak misalnya Mbak Najla, berarti N November, A Alpha, lalu J-nya Juliet, lalu L-nya di sini 5, betul. Lalu A-nya Alpha. betul. Jadi seperti itu ya, ini yang biasa digunakan di perusahaan atau kantor-kantor. Nah, yang terakhir ini apabila pimpinan tidak berada di kantor sedangkan banyak telepon atau tamu yang ditunjukkan kepadanya, para penelpon ini dapat meninggalkan pesan. Nah, biasa pesannya ini kita catat dalam LPT, biasa kita sebut LPT atau lembar pesan telepon. Nah, ini bentuknya seperti ini, ada untuk, kalau departemen, tanggal, waktu, dan lain-lain, dan kita bisa tulis pesannya di sini. Oke, anak-anak, ini adalah penugasan hari ini, boleh difoto atau boleh dicatat dulu. Ini nanti akan dikumpulkan minggu depan ya. Baik anak-anak, karena saya tadi sudah memaparkan materi untuk hari ini mengenai hubungan komunikasi melalui telepon. Nah, di sini saya udah ada quizzes, jadi mohon di join ya, ini untuk kodenya. Ini untuk melihat sebagaimana kita yang mengerti materi yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, udah ada 3 orang yang join ya. Saya mulai. Soalnya gampang-gampang aja. Terlihat ya rata-rata akurasinya 100%, menandakan bahwa kalian benar-benar mendengarkan materi dengan baik dan juga sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, di sini di urutan ketiga ada Sela, urutan kedua ada Naiza, dan urutan pertama ada Aura. Selamat ya. Di sini saya mau mereview untuk pertanyaannya. Hubungan telepon adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan informasi melalui alat elektronik dari satu pihak pada pihak lain, disebut komunikasi melalui telepon. Betul sekali. Nah, ini untuk soal kedua ya. Ada yang bukan merupakan jenis hubungan telepon. Tadi jenis hubungan telepon ada 4. Ada internal, lokal, interlokal, dan juga internasional. Jadi yang bukan merupakan hubungan jarak jauh. Betul banget. Nah, ini yang terakhir yang bukan merupakan etika menerima panggilan masuk adalah mengangkat setelah daring ketiga, karena baiknya di profesional sebelum daring ketiga itu sudah diangkat. Nah, ini yang terakhir, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi hari ini? Wah, ada senang, sangat senang, dan juga semangat. Oke, berarti kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, jadi hubungan melalui telepon ini adalah hubungan dari komunikasi antar satu pihak ke pihak yang lain melalui alat bantu telepon. Dan dimana tadi ada 4 jenis hubungan melalui telepon, ada internal, lokal, interlokal, dan juga internasional. Nah, betul sekali. Oke, mungkin sekian ya untuk materi pertemuan hari ini. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Cukup Ibu. Sudah cukup, baik. Berarti hari ini sudah keren sekali, sudah aktif sekali, partisipasinya sudah bagus. Dan semoga di pertemuan ke depan bisa lebih aktif lagi, yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan ya supaya lebih jelas. Dan jangan lupa untuk penugasannya dikerjakan. Mungkin sebelum saya tutup, saya akhiri dengan kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.